Ya sahabat Sonora, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kita akan ada perbincangan seputar kesehatan ya bersama dengan Ibu Dokter Reni dan kita membahas seputar infeksi mata untuk pagi ini. Kira-kira seperti apa? Bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja melalui SMS ataupun WhatsApp Sonora di 08175483 200 atau bisa juga melalui phone live di 557762. Oke, saya sapa dulu pagi ini. Selamat pagi, Bu Dokter Reni Setiawati SPM. Apa kabar, Bu Dokter? Ya, selamat. Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Ya, Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya, Mbak? Oke, kabarnya Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, pagi ini kita membahas seputar infeksi mata ya, Bu. Iya. Kemudian menyepelekan bahwa di sini mata sendiri adalah organ yang paling vital untuk kita. Nah, seperti apa sebetulnya tanda-tanda dari infeksi mata ini? Dan infeksi mata ini klasifikasinya ada apa saja nih, Bu Reni? Silakan. Ya, jadi kalau untuk infeksi mata ini saat ini memang yang paling salah satu yang cukup kita perhatikan ya, karena berawal dari infeksi, faktor risiko-risiko yang bisa terjadi ini cukup berat sampai bisa mengganggu kemampuan penglihatan kita. Untuk infeksi ada dua, di infeksi bagian depan mata yang cukup sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah konjungtivitis, jadi peradangan di bagian selaput mata kita yang berwarna putih. Konjungtivitis ini tidak banyak mempengaruhi kemampuan penglihatan kita. Dan infeksi lainnya yang cukup mengkhawatirkan atau dapat mengganggu kemampuan penglihatan kita adalah infeksi di bagian kornea atau yang sering kita sebut sebagai keratitis. Nah, infeksi di bagian kornea inilah yang mampu atau berisiko menurunkan kemampuan penglihatan kita. Tanda-tandanya ada beberapa. Mungkin kalau kita lebih membahas mengenai keratitis ya, karena itu berisiko mengganggu penglihatan. Jadi keratitis ini infeksi di bagian kornea. Bagian mana itu kornea adalah bagian struktur yang bening, berada di bagian tengah mata. Kalau kita lihat penampakan dari luar, dia seakan-akan seperti berwarna hitam atau coklat gelap. Tetapi sebenarnya kornea adalah bagian yang bening. Nah, peradangan di sana bisa akibat infeksi atau non-infeksi. Di Indonesia, ini kita masih didominasi oleh sebab infeksi. Bisa akibat bakteri, akibat jamur, akibat virus, dan beberapa patogen lain. Tanda-tandanya ini bisa diawali ya dengan adanya keluhan mata merah, nyeri, pembengkakan, ada juga langsung disertai dengan turunnya kemampuan penglihatan, matanya tidak fokus, sulit membuka mata, terasa ada yang mengganjal, juga disertai adanya keluhan seperti kotoran mata, mata terus berair, dan sensitif ya terhadap cahaya. Itu beberapa tanda-tandanya. Setiap usia bisa juga. Maaf Mbak, tadi pertanyaannya sempat terpotong di awal tadi. Apakah bisa diulangi Mbak pertanyaannya? Tadi sempat terpotong di awal. Baik, sekali lagi kami masih menemani Anda melalui acara kesehatan ya, sahabat Sonora. Dan pastinya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 08175483 200 ya. Nah, kali ini kita akan kembali mendengarkan sedikit penjelasan juga nih dari Ibu Dokter Reni ya. Kira-kira seperti apa sih untuk gejala-gejala yang perlu diwaspadai, apalagi kan klasifikasinya cukup banyak banget nih ya Bu Dokter ya. Jadi kami sebelumnya mohon maaf sekali karena ini sedikit gangguan melalui
link kami, tapi kita akan coba kembali bahas untuk gejala-gejala yang mungkin perlu diwaspadai karena tidak semua orang juga tahu nih Bu. Nah kemudian penderitanya lebih ke usia berapa kalau untuk yang mengalami infeksi mata? Apakah semua usia bisa mengalami hal ini? Ya, untuk infeksi di bagian kornea mata ini didominasi oleh laki-laki, umumnya yang bekerja di sektor perkebunan atau banyak yang bekerja di sektor pabrik ya, misalnya karena sangat rentan atau berisiko adanya paparan langsung ke mata. Nah, untuk gejala-gejala yang biasanya dialami ini kalau dari faktor risiko ya diawali ini dengan adanya riwayat trauma ke mata, bisa juga disertai oleh riwayat kelilipan, disertai partikel misalnya yang kotor, apakah terkontaminasi tanah atau benda-benda lain yang mencederai langsung bagian kornea. Ada juga risiko lain walaupun kecil ya, ini akibat penggunaan lensa kontak yang tidak tepat. Nah, beberapa hal itu yang masih menjadi penyebab utama. Gejala yang bisa muncul tadi seperti misalnya matanya merah, nyeri, bengkak, ada rasa sakit, sulit membuka mata, bisa saja disertai adanya penglihatan yang kabur, larasnya tidak fokus, menjadi sensitif terhadap cahaya. Dan selanjutnya sebagai tanda adanya infeksi ya itu bisa disertai adanya kotoran, ada respon berlebihan dari air mata. Jadi seakan-akan seperti matanya terus berair seperti itu. Oke. Berarti di sini untuk softline juga berpengaruh ya Bu ya? Benar, kalau di negara kita ini tetap ada ya kejadian akibat infeksi lensa kontak, walaupun belum sebesar di negara-negara lain yang warganya itu cukup banyak sebagai pengguna lensa kontak. Oke, baik. Dan sahabat Sonora, bagi Anda yang ingin bergabung pada kesempatan pagi kali ini, silahkan ya melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 0817548320 atau bisa juga melalui phone live di 557762. Dan kita masih ngobrol bersama dengan dokter dari RSUP Dr. Sarjito, yaitu Dr. Reni Setiawati SPM. Ini kalau ngomongin mata kayaknya nggak bisa disepelekan ya Bu Dokter ya. Apalagi anak-anak sekarang ini, usia-usia SD, SMP, sudah mulai pakai kacamata nih. Ya. Oke, nah Bu Dokter, kalau sebetulnya infeksi mata ini sendiri bisa menular nggak sih? Atau semuanya hampir bisa menular? Ya, jadi untuk infeksi mata, kalau kita membahas infeksi mata, kita bisa membedakan ya antara konjungtivitis atau yang sering kita sebut sebagai, ada yang nyebut dengan belean, seperti itu. Nah, itu memang didominasi oleh virus, lalu diikuti bakteri. Keduanya itu gampang sekali menular. Kalau akibat virus, dia bisa menular lewat droplet ya, jadi mudah sekali menular antar teman. Kalau dulu ceritanya ada yang ke sekolah lalu sakit mata menularkan ke teman sebangkunya, seperti itu sangat sering kita dengar. Begitu juga kalau akibat bakteri ya, itu juga bisa akibat kontak langsung, misalnya kita baru saja menyenggol area mata kita yang sedang terinfeksi, lalu kita menyentuh benda-benda lain, nah itu mudah sekali terjadi penularan. Tetapi berbeda kalau infeksinya adalah infeksi di bagian kornea atau bagian tengah penglihatan mata kita, itu tidak begitu mudah menular. Dia akan menular kalau sudah ada riwayat cedera atau trauma terlebih dahulu di mata. Tadi misalnya ada kelilipan padi, kelilipan tanah, atau kelilipan drum besi, dan lain-lain. Itu yang membedakan infeksi di bagian mata, apakah itu di bagian selaput mata yang putih atau di bagian tengah mata kornea mata kita. Oke, berarti di sini juga nggak boleh sembarangan pegang mata ketika tangan juga dalam kondisi kotor ya Bu ya? Iya, benar sekali. Harus sering cuci Kembali tangan. lagi PHBS ya ini. Iya, benar. Oke, tapi Bu, kalau dilihat dari kasus yang ada, untuk Yogyakarta sendiri lebih ke mana nih untuk infeksi mata yang sering diderita untuk masyarakatnya? Ya,
Untuk saat ini, kalau di rumah sakit kami memang kita memiliki fokus penanganan ya untuk infeksi di bagian kornea. Mm-mm. Kenapa? Karena infeksi kornea ini dia akan menimbulkan yang kita sebut sebagai komplikasi berupa jejas luka parut di bagian kornea mata kita. Nah, bekas luka parut inilah yang akan mengganggu kemampuan tajam penglihatan. Di Mm-mm. Indonesia pun infeksi di bagian kornea yang sering kita sebut sebagai keratitis ini masuk sebagai 5 besar penyebab utama penurunan penglihatan di Indonesia. Karena yang Mm. tadinya kornea kita bening seperti kaca, begitu ada infeksi, walaupun ringan, walaupun kecil, tetapi sangat dipengaruhi letaknya ya. Kalau letaknya di tengah, dia akan berisiko untuk menurunkan tajam penglihatan. Bisa yang tadinya kornea kita bening menjadi putih, ada luka parut, sehingga gambar tidak sempurna kita terima. Penglihatannya akan turun, akan kabur. Apalagi kalau diderita orang yang muda ya, yang masih bekerja, masih bersekolah, itu tentu akan menurunkan produktivitas mereka. Oke. Berarti di sini memang harus lebih hati-hati ya Bu ya, terkait dengan organ mata kita sendiri. Oke, nah Bu Dokter, kalau dari diagnosis yang ada sendiri, kebanyakan dari pasien ini lebih ke kondisi yang sudah parah atau masih awal-awal sudah langsung ke dokter nih Bu? Ya, baik Bu. Jadi memang ini cukup beragam ya di masyarakat kita. Mengingat saat ini sebenarnya kesadaran pasien, kesadaran masyarakat untuk berobat itu sudah cukup tinggi, terutama untuk di wilayah Jogja karena sekarang dokter juga sudah mulai banyak tersedia. Kita memiliki banyak sekali puskesmas yang bisa membantu untuk menangani masalah-masalah kesehatan mata pada pasien. Sehingga Hmm. untuk kesadaran berobat cukup tinggi. Yang harus kita waspadai adalah pengobatan mata sendiri. Nah, ini yang cukup berbahaya. Jadi apakah membeli obat sendiri tanpa berkonsultasi atau mencari-cari dengan obat-obat lain lalu diteteskan di mata itu yang cukup berbahaya. Tetapi kalau tadi yang ditanyakan mengenai kesadaran masyarakat, kita dapati Mhm. laporan misalnya dari pemeriksaan mata di puskesmas atau dari kegiatan-kegiatan di masyarakat ini minat atau perhatian masyarakat untuk kesehatan mata cukup tinggi. Terbukti dari apabila kami melakukan kunjungan ke puskesmas dan melihat data-data di sana, atau saat kami melakukan kegiatan, apakah terutama sebelum pandemi ya Bu, ada Mhm. pemeriksaan mata di masyarakat, ada pembagian kacamata, lalu screening kesehatan mata itu menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi sebetulnya untuk pemeriksaan mata. Mhm. Oke, berarti di sini juga masyarakat sadar ya bahwa di sini ketika mata mengalami masalah sudah langsung memeriksakan diri gitu ya Bu Dokter ya? Iya, betul. Oke, tapi Bu Dokter kalau dilihat dari kasus yang ada sendiri, sekarang kan lebih banyak anak-anak usia dini juga nih yang tiba-tiba menggunakan kacamata dikarenakan entah itu infeksi atau mungkin karena gangguan kornea mata. Sejauh ini bisa disembuhkan nggak sih Bu? Ya, untuk pertanyaan mengenai anak-anak yang menggunakan kacamata ya Bu. Nah, Hmm. ini sebenarnya di seluruh dunia, kalau untuk penggunaan kacamata ini memang meningkat, tidak hanya di Mhm. Indonesia. Ini apa yang kita sebut sebagai booming miopia. Dan ini memang sudah selalu kita sampaikan untuk diwaspadai, diantisipasi, dicari jalan keluarnya untuk menurunkan tingginya ya kejadian gangguan refraksi. Kalau Hmm. kita bicara tentang gangguan refraksi di anak-anak, ini banyak sekali faktornya. Memang faktor genetik itu berperan ya, sehingga kita bisa lihat ada keluarga yang semuanya ini menggunakan kacamata. Hmm. Itu di situ bisa kita katakan ada peran faktor genetik. Tetapi yang cukup besar memiliki pengaruh juga adalah faktor gaya hidup atau lingkungan. Jadi memang dengan gaya hidup di mana kita mungkin banyak di dalam rumah ya, sering
aktivitas untuk melihat dekat terus-menerus. Jadi aktivitas melihat jauh, mungkin beraktivitas di luar rumah kan sekarang menurun ya, sehingga memang sedikit banyak ini meningkatkan risiko adanya miopia atau gangguan rabun jauh ya pada anak-anak. Itu memang disebabkan mayoritas akibat faktor lingkungan atau gaya hidup. Oke, berarti di sini memang sebaiknya memang anak-anak dijauhkan juga nih Bu ya dari yang namanya gadget dan lain-lain ya. Iya, tapi walaupun begitu memang sekarang kebutuhan kita untuk sekolah adalah melalui gadget, melalui laptop, melalui handphone, sehingga tidak bisa kita hindarkan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara untuk melihat atau menggunakan gadget itu secara sehat. Ada beberapa caranya seperti itu. Oke, baik. Untuk Anda sahabat Sonora yang bergabung langsung saja ya, sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 08175483 200. Nah, Bu Dokter, kita akan break dulu. Masih ada beberapa yang mau lewat. Nanti kita akan langsung tanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Bu ya. Oke, dan sahabat Sonora tetap bersama Sonora di 97,4 FM. Ya sahabat Sonora, kini MNC Vision dalam genggaman nonton tayangan kualitas terbaik dari 3 gadget sekaligus untuk dinikmati kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Vision Plus. Berlangganan channel-channel premium lokal, internasional mulai dari 70 ribuan per bulan. Ya, buat yang gila bola, ada AFC Champions League dan juga AFC Cup serta pertandingan bola bergengsi lainnya hanya dengan tambah 69.000 saja. Raih bonus original konten, juga fitur keren nonton tayangan favorit hingga 7 hari kebelakang gratis untuk bulan ini. Buruan Anda bisa hubungi 089622600503. Ya sahabat Sonora, kita masih melanjutkan ya untuk perbincangan di pagi kali ini melalui Sonora Jogja dan kita berbincang seputar infeksi mata. Bagi Anda yang bergabung langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 08175483 200 atau bisa juga phone live di 557762. Nah, kali ini kita akan coba tanggapi dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Kita masih bersama dengan Dr. Reni Setiawati SPM selaku dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Kita coba tanggapi dulu ya Bu Dokter ya. Ya Mbak. Oke, nah kali ini kita coba tanggapi dari Mbak Erlina yang ada di Jalan Magelang. Ini menanyakan, sudah 3 hari ini kok matanya selalu sedikit berair dan agak perih nih Bu Dokter. Apakah ini kena gejala infeksi? Soalnya sangat mengganggu, apalagi menjalankan aktivitas kerja di bank. Di sini beliau sebagai teller. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini nih Bu Dokter? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk Bu Erlina ya, untuk Mbak Erlina, jadi dengan keluhan matanya seperti mengganjal, berair, ini ada beberapa kecurigaan yang harus kita klarifikasi dulu. Kita harus tahu sebenarnya usia Mbak Erlina dan riwayat keluhannya. Ada beberapa pasien dengan keluhan penyakit mata kering, dry eye disease, ini dengan gejala-gejala yang memang menyerupai gejala peradangan pada mata. Untuk gejala dari mata kering, ini memang sebenarnya di beberapa negara itu sering sekali underdiagnosed, jadi tidak terdiagnosis di awal. Untuk pasien-pasien dengan penyakit mata kering, ini tidak ada riwayat trauma sebelumnya, tidak ada tadi faktor risiko apakah kelilipan dan lain-lain. Tetapi faktor risiko yang sering muncul
yang sering disertai oleh pasien itu biasanya bekerja di tempat dengan lingkungan yang ber-AC, ada kipas angin langsung, ada hal-hal yang memang bisa berisiko menyebabkan kekeringan di mata. Kita juga wanita memiliki risiko untuk kejadian mata kering itu lebih besar karena kondisi air mata itu sangat dipengaruhi oleh kondisi hormonal. Nah, apalagi kalau ada beberapa orang yang sudah memasuki masa menopause itu akan terlebih lagi gejala-gejala penyakit mata keringnya. Gejala-gejala mata kering tadi itu salah satunya ada seperti mata mengganjal, matanya seperti berpasir, terkadang lengket, atau kadang seperti itu. Nah, itu ada beberapa gejala, pemeriksaannya bisa kita kerjakan. Misalnya yang pertama, kita bisa ukur nih, berapa sih volume air matanya, karena itu ada ukurannya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat kualitas air matanya. Kalau kualitasnya tidak baik, dia akan cepat menguap. Lalu yang selanjutnya ada juga kuesioner yang memang sudah divalidasi secara internasional untuk mengukur kualitas hidup dari pasien. 3 hal itu yang akan kita periksa. Memang gejalanya sering sekali menyerupai gejala awal peradangan. Jadi ada baiknya untuk segera misalnya memeriksakan apakah memang ada gambaran radang atau gambaran mata kering di kondisi Mbak Erlina tadi. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Erlina. Dan tadi menyampaikan usianya 41 tahun, Bu Dokter. Oh ya, kalau 41 tahun bisa jadi ini mungkin belum memasuki masa menopause ya, tetapi ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti mungkin bekerja di tempat ber-AC, ada penguapan yang cukup tinggi, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita lacak lagi. Jadi kalau memang kondisi air matanya itu saat itu sedang turun disertai dengan kondisi lingkungan, maka kita bisa sesuaikan. Mungkin arah kalau misalnya ada kipas angin yang langsung mengarah ke mata, ke wajah kita, harus kita sesuaikan. Atau menggunakan kacamata untuk menyebabkan permukaan mata kita lebih lembab. Itu salah satu cara-cara untuk mengantisipasi keluhan tersebut. Oke, berarti di sini masih bisa diakalin ya Bu ya, supaya matanya nggak gampang berair gitu ya. Iya, benar. Atau kalau misalnya nanti memang kurang, bisa ditambah dengan tetes air mata. Oke, tapi Bu kalau untuk penggunaan tetes mata sendiri ada cara pakai yang maksimal nggak? Atau setiap jam atau setiap berapa jam sekali? Ya, untuk penggunaan tetes mata ya kalau tadi di awal kita bicara mengenai penggunaan pada pasien infeksi, maka itu tentu ada aturannya sesuai dengan tingkat keparahan dari kondisi pasien tersebut. Juga ada aturannya kapan menggunakan dan menghentikan. Kalau menggunakan antibiotik, begitu infeksinya reda harus segera dihentikan. Begitu juga kalau untuk kondisi misalnya apa yang tadi kita sempat membahas mengenai mata kering. Nah, itu pada kondisi-kondisi mata kering yang berat, kita bisa gunakan dengan dosis frekuensi yang cukup sering, misalnya setiap 3 jam. Tetapi kalau sudah ada perbaikan, kita bisa kurangi menjadi setiap 6 jam atau lebih jarang. Dan juga hati-hati untuk penggunaan tetes mata yang apakah itu dengan sediaan botol yang kecil atau berpengawet. Itu akan beda. Kalau dia berpengawet mungkin lebih panjang penggunaannya, bisa tahan ya disimpan sampai kurang lebih 1 bulan, tetapi botol kecil itu rata-rata hanya untuk penggunaan 3 hari. Oh, berarti tergantung dari obatnya sendiri ya, Bu ya? Iya, iya. Oke. Kemudian kita coba tanggapi kembali ada Ibu Dina. Ini menanyakan sudah 12 bulan nih Dok, mata saya keluar tai mata terus. Nggak merah sih, nggak juga gatel dan nggak perih, tapi keluar tai mata terus. Udah periksa 3 kali ke dokter spesialis mata. Ini dikasih obat tetes matanya Augen tonik, tapi nggak sembuh juga nih Dok. Harusnya gimana nih Dok? Iya, baik. Untuk keluhan itu ya sudah 12 bulan ini menunjukkan bahwa ini suatu kondisi yang sudah kronik ya. Jadi sudah 1 tahun dikeluhkan
Dan tetes mata yang digunakan, Augentonic itu adalah tetes mata yang tidak hanya memberikan kemampuan untuk lubrikan ya, tapi juga ada beberapa vitamin yang terkandung di dalam tetes mata tersebut. Nah, untuk kondisi ini memang ada, apalagi sudah 1 tahun ya, ada pemeriksaan yang sebaiknya memang kita lakukan terkait dengan yang dikeluhkan. Misalnya ada kondisi kotoran mata yang banyak atau air mata yang keluar terus-menerus. Kecurigaan pertama, apabila sudah diobati tapi belum ada perbaikan, kita bisa cek apakah saluran dari pembuangan air mata itu berfungsi dengan Ya, halo Bu. Oke, kita mengalami gangguan signal sejenak ya, sahabat Sonora ya. Dan kita akan coba kembali ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Reni Setiawati, SPM, dari RSUP Dr. Sarjito. terdengar lagi, Bu? Oke, Bu Dokter, Ya. sempat hilang sejenak. Oh, wah. Iya, Bisa dijelaskan ulang, Bu? Ya, iya tadi mengenai keluhan ini ya Bu, ada kotoran Iya. mata terus sudah setahun ya di mata. Nah ini bisa jadi memang ada beberapa kecurigaan. Yang pertama, saluran pembuangan air matanya ini yang belum benar, jadi atau tersumbat. Nah ini yang harus kita cek. Apakah ada sumbatan, ada gangguan apa di sana? Bisa saja ada seperti batu, itu juga mungkin ya pernah terjadi infeksi yang menyebabkan menutupnya saluran pembuangan. Sehingga kotoran matanya terus aja di sana. Lalu yang kedua ya, ada radang kronik di matanya. Radang kronik ini bisa melibatkan kelenjar di sekitar kelopak mata, dan ini sangat terkait dengan kondisi sistemik pasien itu sendiri juga. Ada faktor hormonal, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Juga ada beberapa pasien, misalnya ada pasien dengan hipertensi, ini sebetulnya menjadi salah satu faktor risiko yang sekarang ini cukup menjadi perhatian kita. Kita melakukan evaluasi untuk beberapa pasien hipertensi yang terkait dengan kondisi mata kering, di mana mata keringnya ini akan menyebabkan nantinya jadi mata sering seperti ada kotoran, karena air mata inilah yang akan menghantarkan kotoran mata ke pojok-pojok mata. Nah, kalau matanya kering, tentu saja kotorannya jadi tidak diantarkan dengan baik. Seperti itu. Oke, berarti ini kalau masih belum tuntas juga harus diperiksakan kembali ya Bu ya? Iya, bisa disertai meminta pemeriksaan untuk kualitas air mata, lalu pemeriksaan untuk saluran air mata tadi. Ada 2 hal itu. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Bu Dina yang sudah bergabung ya. Nah, kemudian ada juga ini Mbak Anissa, Bu. Ini menanyakan, Dok, awal kemarau ini mata saya gatal terus memerah. Nah, sudah saya kasih obat tetes mata sih. Alhamdulillah sembuh. Tapi setelah itu bagian kelopak mata atas dan bawah sering gatal. Lalu ada garis merah yang terbentuk di garis kelopak mata bawah. Disalep sembuh. Nah, sekarang kelopak matanya dua-duanya kasar dan terkadang sering gatal. Jika dikasih salep malah panas dan perih. Kira-kira kenapa ya, Dok? Silakan Bu Dokter. Iya, jadi untuk kondisi seperti itu akan lebih baik ya kalau kita juga bisa konsultasi sambil mengirimkan foto mata ya Mbak ya sebetulnya. Oh ya. Ya, nah ini baik sekali ya ada keluhan mata lalu berusaha mencari solusi untuk pengobatan. Tetapi hati-hati karena beberapa obat yang dijual bebas di luar ini berisi kandungan-kandungan yang dia kombinasi ya, ada antibiotik dengan steroid dan lain-lain, sehingga waspada penggunaannya pada jangka panjang. Kalau saya mencurigai
apa yang muncul di mata tadi itu bisa saja berupa infeksi di salah satu kelenjar mata ya, sehingga menyebabkan matanya itu merah, ada pembengkakan. Bisa saja muncul apa yang kita sebut sebagai hordeolum. Nah, hordeolum itu mayoritas itu paling sering disebabkan oleh bakteri, sehingga tentu saja kebanyakan kalau kita berikan obat antibakteri dia akan membaik. Nah, yang harus kita pantau selanjutnya adalah kenapa sih muncul infeksi itu? Faktor risiko apa ini yang saya punya? Apakah saya bekerja mungkin di tempat ada alergi-alergi tertentu pada mata saya alergi terhadap apa ini di lingkungan, mungkin bekerja di lingkungan yang baru ya, ada debu tertentu, ada serbuk sari tertentu, atau ada serangga tertentu yang menjadi risiko munculnya alergi. Ada juga kadang kebersihan mata yang saat itu menurun menyebabkan risiko infeksi. Nah, itu harus dievaluasi lagi alerginya apa. Di Rumah Sakit Sarjito sebetulnya untuk beberapa pasien yang kambuh-kambuhan seperti itu ya, kita punya kerjasama yang sudah kita jalin dengan bagian kulit dan kelamin untuk pelacakan ya, untuk pelacakan ini alerginya apa. Jadi kita akan mampu mengedukasi pasien, kita obati alerginya, tapi juga kita edukasi. Ini alerginya terhadap A, B, C, apa saja untuk dihindari atau diantisipasi menurunkan kekambuhan. Jadi tidak hanya mengobati saat itu, tapi juga diantisipasi ke depannya agar tidak kambuh lagi. Oke, itu dia untuk Mbak Anissa. Semoga terjawab ya. Jadi kalau kata dokter tadi, sebisa mungkin jangan ngobati sendiri gitu ya Bu Dokter ya. Biasanya cenderung ngobatin sendiri Bu dengan tetes mata gitu. Oke, Bu Dokter kita akan break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada 2 pertanyaan yang masuk lagi terkait dengan infeksi mata ini. Dan pastinya untuk Anda sahabat Sonora yang bergabung langsung saja sampaikan pertanyaan Anda ya melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 0817548320. Terutama nanti kita akan bahas untuk beberapa pertanyaan di sesi yang terakhir. Tetap bersama Sonora di 97,4 FM. Iklan dulu. Ya sahabat Sonora, kini Emancipation dalam genggaman nonton tayangan kualitas terbaik dari 3 gadget sekaligus untuk dinikmati kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Vision Plus. Berlangganan channel-channel premium lokal, internasional mulai dari 70 ribuan per bulan. Ya, buat yang gila bola ada AFC Champions League dan juga AFC Cup serta pertandingan bola bergengsi lainnya hanya dengan tambah 69 ribu saja. Raih bonus original konten juga fitur keren nonton tayangan favorit hingga 7 hari ke belakang gratis untuk bulan ini. Buruan Anda bisa hubungi 0896 2260 0503. Ya dan sahabat Sonora kami masih melanjutkan ya menemani Anda di perbincangan kesehatan untuk edisi Rabu di tanggal 4 Agustus 2021. Dan masih bersama dengan Dr. Reni Setiawati SPM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta ya. Dan masih semangat Bu Dokter? Masih ya Bu Dokter ya? Ya, masih. Oke. Nah, kali ini kita akan coba tanggapi dulu Bu Dokter ya, pertanyaan dari pendengar Sonora. Berikut ini ada Mas Aji, masih usia 15 tahun sih, Dedek berarti ya. Ini menanyakan matanya berbayang nih Bu Dokter, ketika melihat objek terang dan juga berlatar belakang hitam, berbayang ke atas dan sedikit tidak jelas.
Contohnya ketika saya lihat berbayang yaitu bola lampu, kemudian taman, ada juga teks atau logo pada laptop atau TV. Nah, ini apakah bisa disembuhkan, Dok? Karena terasa sudah hampir sebulan. Sebelumnya pernah sih mata tiba-tiba melihat bulatan lonjong dan juga berkedip-kedip. Ini penglihatannya semakin memburam. Saya kasih obat mata dan memejamkan mata sesaat lalu hilang. Ini kenapa sih, Dok? Apa karena minus ini? Silakan, Dok. Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita sering ya untuk mendiagnosis pasien atau memeriksa itu melihat bagaimana epidemiologinya sesuai umur. Kalau ini diderita oleh umur 15 tahun, memang kecurigaan kita paling besar ini adalah keluhan refraksi. Walaupun pada akhirnya kalau di rumah sakit, ini akan kita periksa semuanya. Apabila ini dikeluhkan oleh orang yang berusia 60 atau 70 tahun, tentu epidemiologinya akan berbeda. Mungkin kalau kita belum periksa langsung ya, kita curiga penglihatannya kabur, ini bisa disebabkan katarak. Nah, kalau kita bicara mengenai kasus ini ya, ini diderita oleh seseorang yang berusia 15 tahun. Kita harus Masih periksa muda ya, Bu dulu. ya? Ya, betul. Kita periksa dulu tajam penglihatannya. Kita ada pemeriksaan ya untuk refraksi secara objektif dengan alat refraktometer. Kita lihat, lalu kita bisa coba untuk koreksi. Beberapa memang pasien-pasien dengan keluhan minus atau kabur itu selama ini tuh belum banyak mengeluhkan atau memeriksakan diri ya karena menahan diri dalam kondisi PPKM ini, tetapi memang lama-kelamaan kalau tidak terkoreksi ini tentu mengganggu aktivitas, memberatkan mata ya, sehingga harapan kita ya nanti kalau pandemi ini segera berakhir ya tentu kesehatan masyarakat ini bisa semakin membaik, meningkat karena bisa meriksakan diri dengan lebih yakin ya, lebih merasa aman. Bisa tadi untuk pasiennya kita periksa dulu koreksi refraksinya. Kalau refraksinya baik, kita periksa media refrakta yang lain. Apakah tadi dari lensa atau dari cairan bola mata dan lain-lainnya sampai ke retina akan kita periksa semuanya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti itu ya untuk DAG ya, konsultasi mata di pagi ini. Nah, kemudian ada lagi Bu Reni ini dari Pak Sigit Purwanto. Ini menanyakan sebagai driver mobil online nih Bu Dokter, sudah 5 hari ini kalau cari penumpang mata terasa pedih nih, berair, apalagi kalau dapat job luar kota. Kadang-kadang pandangan agak perih juga di mata. Ini apakah harus diperiksakan juga nih, Bu? Terkait dengan kecapean bisa mempengaruhi nggak sih, Dok? Usianya 63 tahun nih, Dok. Oh iya, jadi memang faktor usia ini memang berperan ya. Nah, untuk pasien-pasien yang berusia umur 63 tahun, ini ada pemeriksaan lain ya. Kalau secara epidemiologi memang berisiko menderita yang kita sebut sebagai katarak. Kita harus periksa dengan teliti bagaimana sih kejernihan lensanya. Lalu selanjutnya memang kalau dari Kementerian Kesehatan kita ya ada yang kita sebut sebagai Germas, gerakan masyarakat. Nah, itu di situ menyarankan kalau kita tidak disarankan untuk seperti melakukan aktivitas ya untuk melihat jauh untuk melihat aktivitas sehari-hari yang terkonsentrasi, mungkin kalau mengendara jarak jauh, malam hari, tentu akan menggunakan fokus mata. Kita akan secara relatif menurunkan refleks berkedip kita. Sehingga kita harus waspada apabila kita tadinya punya kondisi mata kering sedikit saja tentu akan semakin berat ya pada kondisi-kondisi tersebut. Sehingga bisa kita antisipasi dengan penambahan tetes air mata lubrikan seperti itu. Jadi ada beberapa hal tadi kalau saya rangkum, kita harus diperiksa dulu ya status kesehatan matanya, kejernihan lensa matanya karena sangat beresiko di umur tersebut.
Lalu selanjutnya adalah kita cek untuk kondisi air matanya, karena pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, jangka panjang, melihat ke depan terus-menerus pasti ya kalau Mm-mm. berkendara, ditambah di mobil, itu mungkin dengan AC dan lain-lain, kering. Nah, ini harus diantisipasi dengan menambahkan tetes air mata yang tepat. Seperti itu. Oke, itu dia untuk Pak Sigit. Terima kasih sudah bergabung ya. Segera periksakan ke dokter lo ya, biar lebih yakin ya dok ya. Oke, nah dokter ini kan terkait dengan pertolongan pertama nih, ketika memang kita mengalami infeksi mata. Kalau yang di rumah nih dok, secara mandiri, sebelum kemudian kita diperkenankan untuk berkunjung ke rumah sakit konsultasi ya, apa yang harus dilakukan? Ya, terkait dengan kondisi-kondisi infeksi di mata, jadi kita sadari dulu apa sih yang menjadi risiko. Infeksi di kornea ini sering didasari adanya riwayat trauma atau kelilipan di mata. Hmm. Sehingga kalau kita menyadari ada riwayat kelilipan, mungkin dengan apa ya pasir atau apapun yang masuk ke mata, segera dibersihkan. Mata boleh kok kalau emergensi ya dibersihkan dengan air mengalir. Kalau bisa air mengalir yang kita yakin bersih ya, tapi kalau tidak Hmm. ya dengan air keran seperti itu boleh. Lalu selanjutnya kalau pasien dengan riwayat penggunaan lensa kontak, ya harus benar-benar sadar ya akan perlunya kebersihan, perawatan yang tinggi untuk penggunaan lensa kontak. Lalu ada tadi beberapa kita dengar ya ada yang menggunakan obat-obatan sendiri. Nah Hmm. ini memang tersedia sih sebenarnya masih dijual bebas di apotek dan lain-lain, tetapi hati-hati sebaiknya jangan memilih yang sudah dikombinasi dengan steroid. Karena steroid itu memang punya manfaat untuk cepat meredakan radang, meredakan pembengkakan merah, tetapi kalau tidak tepat, kalau ternyata ada kerusakan di bagian kornea, dia beresiko meningkatkan kejadian infeksi yang lebih berat atau ulkus kornea. Jadi kalau memilih obat di apotek ya, kalau ini soalnya saya lihat cukup banyak yang menggunakan tadi obat di apotek ya, kalau ada Iya Bu. riwayat infeksi ya, jangan menggunakan yang kombinasi dengan steroid. Harus hati-hati. Gunakan misalnya antibiotik murni saja itu boleh, tapi hati-hati kombinasi dengan steroid. Iya. Oke, berarti di sini juga harus konsultasi dengan apotekernya juga ya Bu ya, ketika membeli obat itu ya. Oke, nah Bu Dokter, ada tips nggak nih untuk warga masyarakat terutama yang untuk menghindari supaya tidak terjadi infeksi mati? Apalagi kan ini musimnya boleh dibilang dingin iya, kemudian menjelang kemarau juga iya gitu kan? Seperti apa nih? Iya, jadi ada suatu penelitian ya yang dilakukan di luar negeri, di sana menunjukkan begitu ada trauma dari rumah sakit atau klinik kesehatan tersebut, itu langsung diberi sediaan antibiotik saat itu tetes ataupun salep ya yang menunjukkan penurunan kejadian infeksi mata di tempat tersebut dibanding tahun-tahun periode sebelumnya. Nah, ini menjadi masukan dari kita sih, menjadi masukan bahwa kalau ada sesuatu ya, apakah kelilipan dan lain-lain itu harus ditangani dengan baik, diobati dengan antibiotik, jangan ditunggu berhari-hari. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau ada yang menggunakan lensa kontak, hati-hati mencuci tangan, menggunakan sesuai aturan. Dan selanjutnya tadi, kalau misalnya ada keluhan yang memberat, yaitu segera memeriksakan diri. Jangan takut untuk memeriksakan ke rumah sakit dalam kondisi sekarang ini. Memang kalau diberitakan tinggi kasus COVID yang terjadi di wilayah kita, tetapi di klinik-klinik kesehatan semuanya menerapkan protokol kesehatan. Kalau pasien memeriksakan diri itu baik dokter atau pasien itu semuanya pasti ingin sehat, jadi jangan menunda untuk memeriksakan diri. Kalau memang sudah dibutuhkan, seperti itu. Oke, dan Bu Dokter, ada saran nggak untuk masyarakat terkait dengan rajin memeriksakan kesehatan
penglihatan, terutama untuk mata? Berapa bulan sekali seharusnya? Ya, jadi untuk memeriksakan kesehatan mata itu memang bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi pasien. Kalau misalnya kita bisa memeriksa ya untuk di negara kita, sebenarnya di masyarakat kita punya slogan dari Kementerian Kesehatan, yaitu bagaimana kita mengevaluasi di masyarakat untuk pasien-pasien untuk orang-orang masyarakat yang punya gangguan penglihatan lebih buruk dari 6 meter, itu harus memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Apakah mulai dari puskesmas, lalu meningkat ke rumah sakit rujukan. Itu yang pertama, batasnya adalah 6 meter. Lalu selanjutnya memeriksakan diri untuk pasien dengan gejala sistemik seperti diabetes, yaitu begitu terdiagnosis diabetes, harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan secara umum untuk anak-anak, memang untuk usia sekolah, itu disarankan paling sedikit setiap 2 tahun memeriksakan mata untuk mendeteksi adanya kemungkinan gangguan refraksi. Jadi itu beberapa gerakan yang sekarang sedang kita galakkan di masyarakat. Oke, semoga ini bermanfaat ya Bu ya untuk masyarakat ya. Ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Reni atas waktunya di pagi hari ini. Waktu kita sangat terbatas. Kita akan ketemu lagi dengan tema yang lainnya ya Bu Reni ya. Ya. Oke, salam untuk teman-teman di RSUP Sarjito. Baik, sahabat Sonora, dengan demikian maka usai sudah ya perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini melalui Teras Kota. Di perbincangan bersama dengan RSUP Dr. Sarjito dengan Dr. Reni Setiawati SPM terkait dengan infeksi mata. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan ketemu lagi di program yang lainnya. Salam sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dokter Reni. Terima kasih. Atur nuwun Dokter Reni, Mbak Reni. Iya, terima kasih. Maaf saya tuh nyambi-nyambi, jadi ini tadi off cam. Ini ada teman yang bantuin untuk mereka. Atur nuwun. Ya, makasih Mbak. Izin lift nggih.